Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV. Warga Kabupaten Labuhan Batu telah usai melaksanakan pemilihan umum melalui pilkada. Namun, mahasiswa-mahasiswi Universitas Labuhan Batu juga baru memulai pesta demokrasi di Universitas Labuhan Batu. Tentunya ini merupakan satu momen yang bersejarah juga bagi mahasiswa karena saat ini Universitas Labuhan Batu sedang mengadakan kontestasi juga, yaitu pemilihan Presiden Mahasiswa untuk Universitas Labuhan Batu. Baik pemirsa, saya sudah bersama KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Labuhan Batu. Di sini telah hadir Dani dan juga Alda. Ya, Assalamualaikum teman-teman dari KPUM. Waalaikumsalam. Ceritanya nih komisioner lah nih ya. Iya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti nggak jadi komisioner mahasiswa aja, jadi komisioner KPU beneran ya. Amin. Prakteknya sekarang. Ya, baik Dani dan juga Alda, kalau di KPUM ini jabatannya sebagai apa ya? Ya, jadi kalau saya sendiri itu jabatannya sebagai ketua KPU-nya. Dan kalau saya jabatannya sebagai komisioner perencanaan dan logistik. Ini kan sudah kita lihat di kampus sudah mulai ada nih ajakan untuk memilih melalui poster-poster ataupun spanduk-spanduk yang ada di kampus. Ini luar biasa loh ya, mahasiswa nggak kalah antusiasnya gitu ya kan. Ada foto paslon, wakil dan juga paslon begitu, kemudian ada nomor urut. Nah, apakah sudah tuntas untuk pendaftaran calon presma dan wapresma sehingga sudah ada nomor urut saya lihat di poster itu? Ya, jadi untuk paslon itu memang sudah ditetapkan oleh pihak KPUM karena memang itu sudah dibuka di bulan 11, itu pendaftarannya pada tanggal 11 sampai 13 November. 11 sampai 13 November. Kemudian juga adanya perpanjangan kembali, mana tahu masih ada calon yang akan mendaftarkan diri karena ini sekalian juga dengan gubernur mahasiswa atau BEM di tingkat fakultas. Oh, jadi ini bukan cuma presidennya ya untuk mahasiswa, tapi juga sekaligus untuk gubernur di masing-masing fakultas. Berarti sekali jalan. Berarti nanti satu orang mendapatkan 2 surat suara begitu? Iya, Okay. Satu orang akan mendapatkan 2 surat suara, satu itu untuk presma dan satu untuk BEM fakultas. Oke, mirip-mirip sama pilkada ya? Iya, namun ada bedanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dikarenakan memang untuk BEM fakultas tidak ada pendaftar, sehingga untuk tahun ini mungkin BEM fakultas khusus ekonomi tidak ikut kontestasi pesta demokrasi sebagai pemilihan BEM. Oke, berarti fix sudah mendaftar sini berapa orang pasangan calon? Untuk presiden mahasiswa itu ada 3 calon. Kemudian untuk BEM fakultas di hukum ada 2 calon. Kemudian fakultas FKIP itu ada 1. Dan fakultas FST juga ada 1. Yang mana nanti calon yang hanya 1 itu hanya didampingkan dengan kotak kosong. Oke, itu untuk presma. Untuk BEM fakultas. Oke, BEM fakultas, ya. Untuk presma gimana? Kalau untuk presma, untuk sampai saat ini dan sudah tutup juga, itu ada 3 calon kandidat yang mencalon. Di nomor urut 1 itu ada Jepril dan Novita. Di nomor urut 2 ada Mahmud Yunus dan Andi Lala, dan nomor urut 3 ada Eka dan Rahman. Kalau untuk di presiden mahasiswa sendiri persyaratannya apa sih yang dipersyaratkan oleh KPUM? Tentunya ada persyaratan nih kan, siapa aja yang boleh untuk menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa. Ya, tentunya untuk presiden mahasiswa aktif Universitas Labuhan Batu itu menjadi poin yang paling utama. Kemudian juga harus mendapatkan surat rekomendasi sebagai pasangan calon dari Kaprodi asal masing-masing. Kemudian memiliki surat berperilaku baik selama menjadi mahasiswa yang diterbitkan oleh dekan fakultasnya asal masing-masing. Dan juga memiliki tim pemenang, harus sudah ada tim pemenangnya. Kemudian juga memiliki IPK minimal 3,25, dan ada syarat tambahan yang mana apabila ketua untuk presma itu minimal di semester 5 dan wakil sudah boleh mencalonkan di semester 3. Nah, ada juga sebagai syarat tambahan untuk mahasiswa yang sudah semester 7, terutama bagi ketua, itu wajib membuat surat pernyataan bersedia tidak meluluskan diri sampai masa jabatannya habis selama 1 periode ini.
Oke, itu tadi pemirsa sudah jelas sekali ya untuk persyaratan yang ditetapkan oleh KPUM ini sudah general dan juga singkat, padat, tepat gitu kan ya. Hampir sama ya kayak pilkada juga ada syarat-syaratnya. Kalau di kita ada mahasiswa tuh syaratnya minimal 3,25. Tapi nggak ada harta gono gini ya. Tidak ada. Baik, untuk BEM fakultas sendiri syaratnya apa? Apakah dia lebih gampang dibandingkan syarat untuk Presma dan Wapresma atau gimana? Sebenarnya syaratnya itu hampir sama, hanya beda di rekomendasi di perilaku baik. Kalau untuk dia BEM fakultas dia diterbitkan oleh Kapolri. Nah, sementara kalau dia untuk Presma tadi harus dekan. Perbedaannya hanya di situ saja. Ada KPUM, Bawaslu-nya ada juga nggak? Bawaslu saat ini belum ada. Belum ada, oke. Berarti memang pengawasan dan juga pelaksanaan masih ditangani oleh KPUM. KPUM. Iya.
Gimana antisipasi? Ya, jadi ini tergantung dengan pasangan calon. Harapannya memang pasangan calon itu dan juga tim pemenangannya atau tim suksesnya itu melakukan manajemen waktu yang pas. Artinya kan kita tidak membatasi seberapa banyak untuk tim sukses, kan bisa diambil untuk kelas pagi, kelas siang ataupun kelas malam, sehingga ketika melakukan kampanye pagi, tim ses yang kelas siang datang kan begitu. Dan kemudian mereka juga setiap fakultas itu sudah kami keluarkan surat edaran pemberitahuan bahwa saat ini adalah masa kampanye, sehingga ada kemudahan. Memang sudah jadwalnya mereka untuk kampanye baik di kelas-kelas ataupun nanti mereka mengumpulkan massa juga itu diperbolehkan. Sehingga kalau memang untuk mengatur jangan meninggalkan kuliah itu kembali kepada calon paslonnya dan juga mengatur pada tim suksesnya juga. Oke, ini dengar ya, paslon dan juga tim ses. KPUM sendiri tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi. Kalian jelek nilai gara-gara kampanye, selama pesta demokrasi di Universitas Labuan Batu kalian nggak kuliah karena saking excitednya untuk memenangkan paslon kalian. KPUM tidak bertanggung jawab untuk segala kemungkinan terburuk yang kalian terima, begitu ya? Iya. Jadi tanggung jawab masing-masing, manage waktu sebaik mungkin. Iya, pemilu pada umumnya di masyarakat kan ada daftar pemilih tetap gitu kan ya. Apakah KPUM mengadakan semacam, kalau di pemilu itu kan ada pantarlih seperti itu ya, gitu ya, untuk mengecek kembali kelayakan dari pemilih-pemilih, ada yang tidak terdaftar, ada yang sudah meninggal. Kalau kita tuh mungkin ada yang sudah DO, ada yang tidak aktif lagi gitu kan. Apakah ada penyeseran untuk DPT mahasiswa antara kampus induk dan juga kampus cabang? Apakah ada dilakukan oleh KPUM? Kalau untuk DPT sendiri kami memang hanya mengambil mahasiswa aktif saja. Yang non aktif itu tidak masuk ke dalam DPT dan tidak diperbolehkan untuk memilih nanti. Dan juga syarat memilih itu harus memiliki harus memiliki print out HS. Bukan, dia harus memiliki KTM asli. KTM Namun asli, ya. apabila tidak ada KTM asli bisa dilakukan print out melalui syakat. Nah, kalau jumlah DPT sendiri sudah diketahui? Untuk jumlah DPT ada sekitar hampir 4.000 dan 900 itu di cabang, sisanya di induk. Hampir 4.000. Hampir 4.000. Jadi kalau nanti ada suara berlebih ketika dihitung ada 5.001, berarti dipastikan sisanya ini adalah siluman-siluman yang diselewengkan oleh KPPS. Apa sih ngomongnya kalau di bilik suara nanti apa? Ya kalau kita PPS nih, panitia pemungutan suara. Teman-teman panitia pemungutan suara juga harus hati-hati ya, jangan mau main-matain sama paslon gitu, karena bakal nanti semuanya dihitung, karena sudah ketahuan ini DPT. Saya lihat KPUM sendiri sudah membuat surat keputusan berapa jumlah dari DPT. Nah, jadi bisa nih sesama paslon bisa saling menjaga dan saling mengawasi seperti itu. Jadi nggak boleh seleweng-selewengnya teman-teman PPS. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang didapatkan oleh paslon, misalkan ya, apakah ini hukumnya sama seperti pemilu pada umumnya? Bisa dilaporkan, misalkan PPS yang tidak netral, KPUM yang tidak netral gitu. Apakah ada hukum yang diatur oleh KPUM apabila terjadi pelanggaran? Nah, untuk saat ini kami juga selalu mengatakan kepada pasangan calon maupun mahasiswa, apabila terjadi adanya kelihatan kecurangan secara nyata itu boleh dilaporkan kepada KPUM, namun bukan hanya sebatas pembicaraan saja, melainkan dia ada di atas hitam di atas putih tulisan, sehingga itu kan bisa menjadi bahan kami di KPUM mengadakan pleno atas kegiatan surat yang masuk dari aspirasi mahasiswa, kemudian itu akan diputuskan di dalam sidang pleno KPUM. Jika terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh anggota KPUM sendiri, apakah ada seperti kalau di pemilu itu Dewan Kehormatan gitu ya? Apakah kalau nih ketahuan nih ternyata KPUM sendiri yang tidak netral, kemana mereka mengadu? Nah, untuk saat ini kan kita belum ada yang namanya Dewan Kehormatan. Kemungkinan apabila ada salah satu anggota KPUM yang tidak netral atau melakukan kecurangan atau tidak sama perlakuan dengan calon yang lainnya, itu mungkin bisa langsung ke bagian kemahasiswaan. Oke, berarti di atas langit masih ada langit ya. Di Iya. atas KPUM masih ada bagian kemahasiswaan. Kamu bagian kemahasiswaannya berpihak, laporkan ke R1 gitu ya. Iya. Luar biasa di pendidikan politiknya ya, walaupun di kampus ini tidak ada jurusan politik, tapi insya Allah pendidikan politiknya akan menyebar, karena memang politik itu tidak
tidak terlepas dari Indonesia sendiri pun tidak akan lepas dari politik seperti itu. Jadi Universitas Labuan Batu mengambil bagian dari ini meskipun tidak ada jurusan ilmu politik, tapi kita semuanya mendapatkan pendidikan politik praktek langsung. Ini luar biasa ya, sudah dibuat sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun selanjutnya akan lebih kompleks lagi ya, lebih komplit lagi tentunya juga. Nah, untuk nanti udah dibicarain belum ya apa namanya itu letak-letaknya bilik suara itu di mana? Kayak TPS lah ya. Nah, itu di mana aja nanti untuk informasi kepada teman-teman. Nah, untuk TPS sendiri itu dilakukan di fakultas masing-masing. Kalau FKIP dia di depan fakultas FKIP, 1 TPS, di hukum juga depan fakultas hukum. FST ada 2 TPS, yaitu di depan FST juga. FEB juga ada 2 TPS. Jadi total seluruh TPS itu ada 6. Kayak ini tugasnya Elda ya? Iya. Makanya paham banget ya, hafal ya. Sampai jam berapa dijadwalkan? Untuk pemilihan tersebut kami jadwalkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan penghitungan suara juga dilakukan di TPS masing-masing. Langsung dibuka di jam 5 sore, begitu tutup, penghitungan suara pun langsung dimulai di situ. Berarti kalau jam 5 sore itu menunggu teman-teman yang kuliah siang? Menunggu teman-teman yang kuliah siang dan yang malam mungkin bisa datang di jam 5 itulah sebelum TPS tutup. Itu tanggalnya sudah diketahui? Udah, untuk tanggal kalau dia di kampus cabang, insya Allah akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 12 Desember. Dan di kampus cabang itu menyesuaikan jadwal perkuliahan di kampus cabang dari jam 2, tapi belum tahu sampai jam berapa, kemungkinan sampai jam 4. Nah, untuk di kampus induk itu insya Allah akan dilaksanakan di hari Senin di tanggal 16 Desember nanti. Oh, berarti nggak serentak ya? Tidak serentak. Menyesuaikan jadwal kuliah. Iya. Oh, baik sekali KPUM ini ya kan, biar tidak terjadi banyak golput, Iya. ya kan? Kan itu nggak jadwal kuliah, nggak bisa ke kampus, jadi nggak ada cerita, disesuaikan sama jadwal kalian masing-masing. Kalau yang sakit gimana, Kak?
perjalanan kampanye dari teman-teman? Apakah ada yang mencong-mencong harus jangan begitu kampanyenya? Apakah ada teguran-teguran yang diberikan oleh KPUM sejauh ini? Kalau sejauh ini untuk kampanye masih berjalan dengan lancar dan sesuai aturan, tidak ada yang melenceng ya kemana-mana, tidak ada juga tindak kekerasan, dan paslon itu belum ada sejauh ini yang mengharuskan untuk memilih dia, hanya menunjukkan visi misinya saja. Dan money politik juga sejauh ini nggak ada ya. Ada ya. Iya, mudah-mudahan sampai Besti jadi renggang gara-gara itu, jangan ya. Ini hanya kita menentukan presiden dan BEM saja untuk di fakultas. Jadi kalian berteman tak berteman, jangan seperti pemilu pada umumnya ya. Kita hanya di sini tuh adalah pendidikan. Ya, tadi sudah ada jadwal ya. Pemilu sampai 9 Desember 2024. Setelah itu tidak ada lagi yang boleh berkampanye, baik dari sosial media boleh? Sosial media juga tidak boleh. Oke, semua aktivitas dihentikan pada tanggal 9 itu terakhir kampanye, karena di tanggal 10 Desember nanti itu kita akan melaksanakan debat. Debat antara pasangan calon. Jadi biar para mahasiswa ini memantapkan diri nih untuk memilih yang mana. Kan karena kalau hanya melalui kampanye dan visi misi saja, terkadang mahasiswa masih bingung mau pilih yang mana nih gitu kan. Tapi kalau sudah ada debat, kemungkinan mahasiswa-mahasiswa ini bisa membulatkan tekad untuk lebih memilih yang mana yang lebih layak untuk jadi Presma di Universitas Labuhan Batu ini. Debatnya di mana dilaksanakan? Kemungkinan akan dilaksanakan di aula. Terus apalagi kegiatan dari KPUM? Tanggal 11 itu sudah masuk masa tenang, di mana spanduk-spanduk itu juga tidak ada lagi di lingkungan kampus. Itu sudah wajib dilepas paling tidak di tanggal 10, pas di hari debat itu spanduk sudah turun semua. Karena di situ tidak ada lagi ajakan-ajakan, biar di situ sudah memang masanya tenang, mahasiswa berpikir siapa yang akan dipilih. Selanjutnya besoknya itu sudah pemilihan di kampus cabang. Tanggal 12 di kampus cabang, di Induk tanggal sangat berarti. Satu suara dari teman-teman semuanya menentukan salah satu roda perputaran Universitas Labuhan Batu, karena tentunya
nanti teman-teman dari Presma, calon Presma dan Wapresma dan juga calon BEM yang akan terpilih tentunya juga mempunyai suara ya untuk kemajuan dari Universitas Labuhan Batu. Jadi jangan acuh-acuh, ngapain, nggak penting gitu kan ya. Jadi Presma yang kalian usung, BEM yang kalian usung akan nanti menyampaikan aspirasi kita semua, aspirasi mahasiswa kepada pimpinan-pimpinan dari universitas. Ya mungkin kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Labuhan Batu, jangan lupa datang ke TPS-nya masing-masing pada tanggal 16 khusus kampus cabang dan tanggal 12 khusus kampus cabang dan tanggal 16 khusus di kampus Indo. Pilihan boleh berbeda, tapi tujuan kita tetap sama untuk membangun Universitas Labuhan Batu lebih baik lagi di dalam roda organisasi kemahasiswaan. Harapan saya juga jangan ada golput karena satu suara kalian itu sangat berharga untuk kemajuan kampus kita, dan jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan surat suara kalian itu. Jadi diharapkan datang ya. Oke, terakhir ya, apa kesulitan yang kalian dapatkan dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu? Kalau di sini namanya apa sih, pemilu juga? Pemira, pemilihan umum raya. Oke, namanya pemira. Tadi saya nyebutnya pemilu. Di sini pemira, pemilihan umum raya. Kesulitan apa yang kalian dapatkan dalam pelaksanaan pemira ini? Ya mungkin yang pertama itu masalah akses untuk ke kampus cabang-cabang itu juga menjadi salah satu kesulitan, karena memang kampus cabang kita juga bisa dikatakan jauh-jauh, bisa memakan waktu sampai 3 jam sebagian. Nah, kemudian di mana persiapan logistik juga kan, mengamankan logistik bagaimana tetap aman dan tetap tersegel dengan bagus sampai di kampus cabang juga. Kemudian juga pastinya memantapkan hati para PPS untuk bisa lebih bijak dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan juga pelaksanaan semua ada intervensi nggak dari pihak kemahasiswaan mungkin? Tidak ada. Kalian berjalan. Iya. Jadi perjalanan pemira ini kalian tidak ada intervensi, murni dari pikiran kalian sendiri. Iya. Jadi itu kerjanya lebih enak ya? Iya. Nggak ada pantauan. Kenapa begini? Kalian diserahkan untuk jalan sendiri. Iya. Keren kali ini. Berarti semua ini adalah karya dari KPUM.